Yang kami hormati Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Perdagangan Semarang, Ibu Dr. Anda Jen Siti Barokah. Yang kami hormati Kepala Seksi Departemen Teknis Pendidikan dan Keagamaan Balai Perdagangan Semarang, Ibu Hajah Siti Nurmaulah SHI MSI. Yang kami hormati Kepala Seksi Departemen Administrasi Bapak Haji Abdullah Hamzah MH. Yang kami hormati perwakilan Koordinator Video Suara Balai Perdagangan Semarang Bapak Dr. Andes Haji Zainuri MAG. Dan yang kami hormati kepada Bapak Ibu Video Suara, panitia serta peserta pelatihan. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Hanya karena limpahan rahmat dan kasih-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Pada hari ini, Senin, 9 November tahun 2020, dalam rangka mengikuti acara pembukaan pelatihan fungsional calon pemburu angkatan 1 dan 2 di Balai Perdagangan Semarang yang berlangsung mulai 9 sampai dengan 28 November tahun 2020. Hadirin yang kami muliakan, dengan senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita awali dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan penyelenggara kita yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Perdagangan Semarang kepada Bapak Dr. Haji Ansor. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, yang hormati para pejabat struktural pada Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang hormati Koordinator Media Suara pada Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang hormati para peserta pelatihan fungsional calon penghulu angkatan 1 dan 2, yang hormati segenap panitia. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meringankan langkah kita untuk bersama-sama menghadiri upacara pembukaan pelatihan fungsional calon penghulu angkatan 1 dan 2 Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2020. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat melaksanakan syariat dan sunnahnya serta mendapatkan sahabat beliau pada yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang hormati, khususnya Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dirjen untuk hadir memenuhi kami dalam rangka membuka pelatihan fungsional calon penghulu angkatan 1 dan 2 yang insya Allah akan bergabung menyampaikan kebekalan bagi kita semua melalui Zoom meeting. Yang kedua, izinkan kami menyampaikan selamat datang kepada peserta pelatihan fungsional calon penghulu angkatan 1 dan 2 di Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2020 ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan fungsional calon penghulu angkatan 1 dan 2 di Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2020 sebagai berikut. Dasar hukum penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang hukum jabatan fungsional pegawai negeri sipil, Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pada Kementerian Agama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019, Nomor 9 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional penghulu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 M4 6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan akreditnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penghulu dan akreditnya, Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang pelatihan sumber daya manusia Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional penghulu. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 685 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang kurikulum pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11/K-1/HKM.02.3/2020
tentang kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Surat edaran Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan nomor P88-P.5.2/HM titik 01/06/2020 tentang pedoman pelatihan dalam tatanan normal baru. Terakhir, kita Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan tahun anggaran 2020. Tujuan dan sasaran. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, administratif, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi bagi calon mendidik. Sasaran terlatih dan terdidiknya 60 calon penghulu dari kantor wilayah Pembinaan Agama Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu dan tempat pelaksanaan dimulai pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 9 sampai dengan 14 November, in the job training 1, tempat di kampus Balai Diklat Keagamaan Semarang. Tanggal 16 sampai dengan 25 November, on the job training di satuan kerja masing-masing. Tanggal 26 sampai dengan 28 November, in the job training 2 di kampus Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pembiayaan. Biaya penyelenggaraan pelatihan fungsional dalam penggunaan 1 dan 2 Balai Diklat Keagamaan Semarang dibebankan pada Dipang Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun anggaran 2020. Peserta pelatihan fungsional dalam penggunaan 1 dan 2 di Balai Diklat Keagamaan Semarang diikuti oleh 60 orang. Terdiri dari 1 dari Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Tengah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebanyak 50 orang, 2 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 10 orang. Materi pelatihan fungsional dalam penggunaan 1 dan 2 terdiri dari 1. Fikih munakahat, 2. Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, 3. Administrasi pencatatan nikah dan rujuk, 4. Penasihatan dan konsultasi perkawinan, 5. Pembinaan keluarga sakinah, 6. Pengawasan nikah rujuk, 7. Penyelesaian masalah perkawinan di pengadilan agama, 8. Rencana kerja kepemiluan, 9. Simulasi pelaksanaan akad nikah rujuk, 10. Penyusunan karya tulis ilmiah kepemiluan, 11. Koordinasi lintas sektoral, 12. Qiraatul kutub. Narasumber dan pemateri terdiri dari 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 3. Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 6. Kepala Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 7. Pejabat dan Wideswara pada Balai Diklat Keagamaan Semarang. Hadirin yang kami muliakan, akhirnya kami mohon berkenan Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan pelatihan fungsional selama minggu angkatan 1 dan 2 tahun 2020 dilanjutkan dengan pembekalan materi. Atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih dengan senantiasa membawa ridho Allah SWT. Semoga kegiatan ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kementerian Agama. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya. Pengarahan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Humas Islam Kementerian Agama yang akan disampaikan secara virtual. Sekaligus kami mohon berkenan untuk membuka diklat secara resmi. Dengan hormat kami persilahkan Bapak Profesor Kamarudin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Kepala Balai Diklat yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, teman-teman sekalian dari Balai Diklat Semarang yang berbahagia. Yang saya hormati para calon penghulu, para peserta pelatihan fungsional calon penghulu dan angkatan pertama dan angkatan kedua yang saya hormati. Alhamdulillah di tengah pandemi kita masih tetap bisa beraktivitas dan saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian meskipun tidak bisa hadir secara fisik, bisa hadir secara virtual. Semoga pertemuan virtual ini tidak mengurangi makna, tidak mengurangi meaning acara kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kalau saya membaca hasil beberapa survei dan penelitian tentang kinerja KUA kita di Indonesia semakin hari semakin bagus. Tentu tidak terlepas dari kinerja penghulu-penghulu kita yang semakin hari semakin bagus juga. Meskipun demikian, tantangan Indonesia, tantangan keluarga Indonesia terutama juga semakin dinamis, sehingga tentu mengharuskan adanya peningkatan kompetensi para penghulu-penghulu kita. Karena sekali lagi bahwa penghulu memainkan peran yang sangat sentral, memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga-keluarga Indonesia. Banyak sekali tantangan kita dan banyak sekali yang bisa kita kontribusikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara tantangan Indonesia yang sekarang ini cukup besar adalah tentang ketahanan keluarga. Kalau kita lihat, sejumlah persoalan-persoalan keluarga sedang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Adanya langkah-langkah mitigasi, haruskan adanya langkah-langkah produktif untuk mencegah atau untuk mengantisipasi sejumlah persoalan-persoalan keluarga, di mana para penghulu berperan paling sentral dalam hal ini. Misalnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat sejumlah persoalan keluarga di Indonesia, angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi sekali. Kehamilan di luar nikah juga masih sangat tinggi. Perkawinan anak masih terjadi. Angka kematian ibu dan anak juga masih sangat tinggi. Termasuk persoalan stunting, persoalan pertumbuhan anak yang tidak begitu bagus. Disebabkan karena kekurangan gizi misalnya, itu juga salah satu persoalan nasional kita. Nah, dari semua persoalan-persoalan keluarga yang sedang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini, penghulu memainkan peran sentral sebenarnya. Memainkan peran yang sangat penting untuk bisa berkontribusi, memitigasi, atau mencegah sejumlah persoalan-persoalan yang terjadi.
Saya ambil contoh tentang perceraian misalnya. Angka perceraian kita di Indonesia sangat tinggi sekali. Dari sekitar 2 juta lebih peristiwa nikah di Indonesia setiap tahun, hampir 400.000 perceraian setiap tahun. Dari 2 juta sekian yang menikah, yang bercerai sekitar 400.000. Sebuah angka yang tentu sangat fantastis sebenarnya. Sebuah angka yang orang yang menikah, 1 di antaranya bercerai. Ini tentu persoalan, ya, ini tentu masalah, ya. Dan kita lihat kalau misalnya 400.000 orang bercerai setiap tahun, itu artinya ada sekitar 400.000 janda-janda setiap tahun lahir di tengah-tengah masyarakat. Ada 400.000 duda setiap tahun lahir di tengah-tengah masyarakat. Ada ratusan ribu, bahkan bisa jutaan anak-anak yatim yang lahir di tengah-tengah masyarakat setiap tahun. Artinya perceraian melahirkan kemiskinan-kemiskinan baru, menciptakan persoalan-persoalan sosial baru. Dan korbannya sebagian besar adalah tentu wanita dan juga anak-anak. Kita bisa membayangkan persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat jika perceraian itu berjalan secara masif di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat penyebab perceraian sangat bervariasi dan masalahnya memang sangat kompleks. Di antaranya misalnya persoalan ekonomi, ya, pertengkaran yang terus-menerus terjadi, kematangan emosional dari para keluarga-keluarga muda terutama, ya, bahkan terjadi perselingkuhan misalnya di antara mereka, ya, mabuk, salah satu di antaranya meninggalkan pasangannya, dan lain-lain dan lain-lain. Banyak sekali penyebabnya. Termasuk di antaranya adalah karena kurangnya pemahaman mereka, tidak matangnya emosi mereka, kurang paham makna dari perkawinan, pernikahan yang sesungguhnya sesuatu yang menurut Islam sangat suci, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia, tetapi tidak dipelihara, tidak dirawat dengan baik, bahkan dengan mudah bisa dibatalkan. Bukankah perceraian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Abdabul halali ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan talak. Sekali lagi bahwa kurangnya pemahaman anak-anak kita, pasangan-pasangan muda kita tentang pernikahan yang sangat suci, sangat sakral, sangat agung itu tidak difahami dengan baik. Karena itu tugas kita semua, tugas para penghulu-penghulu di seluruh Indonesia, para penyuluh-penyuluh agama kita juga, ya, KUA-KUA kita, untuk memberikan bimbingan, memberikan literasi kepada masyarakat tentang sejumlah persoalan-persoalan keluarga untuk memitigasi atau mencegah terjadinya perceraian-perceraian tersebut. Nah, oleh karena itu Kementerian Agama punya sejumlah program, ya, kebijakan untuk mengantisipasi hal ini. Misalnya kita punya program tentang pembinaan layanan keluarga sakinah, bimbingan pranikah, bimbingan remaja, ya, bahkan bimbingan pasangan-pasangan muda atau bahkan yang sudah lama menikah juga. Oleh sebab itu ke depan kantor urusan agama di seluruh Indonesia akan kita revitalisasi. Kita akan melakukan revitalisasi terhadap kantor-kantor urusan agama di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 5.880 agar bisa melaksanakan tugas yang sangat berat. Penghulu tidak hanya sekedar mencatat peristiwa nikah, tetapi harus menjadi konsultan keluarga. Penghulu harus
menjadi konsultan keluarga. Penghulu, karena sesungguhnya kantor-kantor KUA itu adalah representasi Menteri Agama di tingkat kecamatan. Bahkan representasi pemerintah sesungguhnya yang mengurusi masalah-masalah agama di tingkat kecamatan. Oleh karena itu perannya sangat sentral dalam kehidupan sehari-hari. Peran KUA, peran para penghulu menjadi sangat fundamental sekali dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kantor-kantor urusan agama akan kita revitalisasi, akan kita tingkatkan perannya, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas catatan nikah, tapi yang paling penting diantaranya adalah menjadi konsultan keluarga, memberikan bimbingan, memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama kepada keluarga-keluarga Muslim, baik yang sudah lama menikah, yang baru menikah, yang akan menikah, bahkan yang umur menikah. Sekali lagi, kita ketahui bahwa menurut data yang terjadi, yang kita lihat bersama bahwa perceraian itu banyak sekali penyebabnya dan bisa dimitigasi jika kita semua mengambil peran secara maksimal dalam memberikan pencerahan umat kita, masyarakat kita, keluarga-keluarga kita. Oleh sebab itu, banyak sekali program-program di Kementerian Agama, finalisasi kurikulum dan modul-modul pengembangan kapasitas para penghulu, program khusus sebenarnya terkait dengan peningkatan kapasitas penghulu. Karena sekali lagi, penghulu ini perannya sangat luar biasa di masyarakat. Bayangkan orang menikah setiap tahun, 2 juta pasangan setiap tahun, dan tentu semua ini harus dilayani. Ya. Dan kalau kita melihat data, memang ternyata yang mampu dilayani oleh penghulu-penghulu kita terkait dengan bimbingan pranikah saja, calon pengantin bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan. Ya, mereka harus mendapatkan bimbingan dan bimbingan yang mereka dapatkan tentu bimbingan yang berkualitas, yang betul-betul dapat mentransformasi ya sedikit pengetahuannya dan perilakunya, terutama dalam kaitannya dengan keluarga. Ya. Bagaimana bersikap sebagai seorang suami, bagaimana seharusnya sebagai seorang istri, bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan semuanya yang memadai sebelum mereka menjalani bahtera kehidupan keluarga tersebut. Tampaknya memang kita suka atau tidak suka, memang tampaknya mereka belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan dari kita semua karena keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Lagi ke depan, mari kita bersinergi. Kami akan melakukan sejumlah program-program terkait dengan revitalisasi KUA ini, terkait dengan peningkatan yang jumlahnya berbasis kecamatan tersebut betul-betul dapat menjadi referensi, menjadi rujukan, menjadi konsultan yang mencerahkan, dapat memitigasi sejumlah persoalan-persoalan keluarga yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sekali lagi mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melakukan dan memberikan yang terbaik kita, memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat kita, sehingga kita insya Allah akan berkontribusi masa yang akan datang. Saya mengapresiasi Diklat Semarang yang menyelenggarakan kegiatan ini. Saya tentu berharap ini betul-betul memberikan muatan-muatan atau konten-konten pelatihan yang
atau meningkatkan pemahaman kualitas daripada penghulu-penghulu kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat saya kepada seluruh peserta dan kepada Bapak Ibu sekalian dari diklat kita, selalu meridhoi segala aktivitas kita, selalu menghindarkan kita dari bahaya dari penyakit-penyakit yang tidak ingin wabah COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama membuka acara latihan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengaluan secara simbolis. Hadirin kami mohon berdiri dan kepada perwakilan perwakilan dan rekan diri dan kami mohon berkenan bapak dari kategori sekarang dan mengamankan pada peserta secara simbolis. Screen. Satu, dua, tiga. Selanjutnya kami mohon berkenan bapak kepala balai juga menyerahkan kebutuhan peserta secara simbolis. Terima kasih. Kami serahkan kepada tempat dan hadirin kami silakan duduk kembali. Hadirin yang dimuliakan, mari segera kita menundukkan kepala sekalian berdoa kepada Allah sebagaimana Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus, kepada Dewa kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li'alimin, hamdan lisyakirin, hamdan liwafi mazidina ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali karim wa adil sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat menghadiri acara pelatihan fungsional calon penghulu Angkatan 1 dan Angkatan 2 tahun 2002. Ya Allah, Ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun,
Ampunilah segala dosa kami dan dosa pemimpin kami, dosa bapak ibu kami, guru-guru kami, para asatidzah kami, masyayikh kami, yang telah mengukir kehidupan kami, sehingga kami dapat berkiprah dan ikut serta mencerdaskan bangsa dan memakmurkan negeri ini. Dan terimalah kegiatan ini sebagai amal kebaikan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kami sampaikan permohonan dan harapan terangkai dalam untayan doa tertuju hanya kepada-Mu ya Rabb. Pada acara diklat pelatihan fungsional calon pemulu Angkatan 1 dan Angkatan 2 tahun 2020 ini, kami berharap semoga acara ini senantiasa memperoleh curahan rahmat, kasih, dan sayang, sehingga kami mendapatkan tambahan ilmu dan bisa menyelesaikan diklat ini dengan predikat yang memuaskan. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Aziz, Zat yang Maha Perkasa, berikanlah kekuatan pada kami untuk menjaga integritas bangsa yang diamanahkan kepada kami, agar kami dapat menjaga dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya Allah, kami mohon dengan seluruh jiwa raga kami dan tafakur di hadapan-Mu, agar Engkau selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus sebagaimana orang-orang yang Engkau muliakan dan Engkau ridhoi, sehingga acara ini bisa sukses dan membawa keberkahan untuk kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan fungsional calon pemilih Angkatan 1 dan 2. Marilah acara pada pagi ini ditutup bersama dengan pembacaan tahmid. Alhamdulillah. Atas perhatian dan ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum